Ana hitung rumah sing wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Halo sobat semua, khususnya sobat pasar horor PHC. Terima kasih sudah hadir dan selamat menyimak sampai selesai. Siang ini, aku Luna sudah siap-siap mau berangkat kerja. Ma, aku berangkat dulu ya, pamitku pada ibuku. Iya Lun, hati-hati ya. Sementara bapakku sudah menunggu di mobil, sesaat kemudian kami berangkat. Selama di perjalanan, aku ngobrol banyak dengan bapak tentang kerjaanku di kantor maupun tentang rumah yang baru kami tempati. Sejak aku kerja, aku mengajukan kredit rumah di suatu bank. Hitung-hitung biar untuk rumahku kelak, di samping untuk tempat orang tua daripada mengontrak rumah terus. Dalam mengangsur bank, aku patungan dengan pacarku. Dengan begitu, aku dan pacarku juga masih bisa menabung di samping untuk kebutuhan bulanan. Tidak lama kemudian kami nyampe di depan kantorku, disusul orang tuaku kembali berangkat pergi. Sorenya jam 16.30 atau jam setengah 5, aku sudah sampai rumah. Kutaruh tasku di kamar, lalu aku bergegas mandi. Setelah selesai, aku menuju jemuran handuk di belakang. Segar rasanya, hingga capek di tubuh menjadi terasa hilang. Aku duduk di halaman belakang, sambil makan singkong goreng dan teh hangat buatan mamaku. Langit mulai menghitam, senja perlahan menjadi petang. Sementara angin semilir, menambah nyamannya menikmati bebungaan yang ditanam mamaku di halaman kecil ini. Tiba-tiba aku menangkap dari sudut mataku, ada sekelebat masuk ke dalam rumah. Hah? Itu tadi apa ya? Ma? Mama? Aku panggil ibuku sambil aku berjalan masuk. Iya Luna, ada apa? Sahut ibuku dari ruang tengah. Mama dari taman belakang ya? Tanyaku. Enggak tuh, Mama dari tadi di sini, jawab ibuku. Oh, ya udah Ma, kataku sambil kembali ke belakang. Aku bergidik mengingat kejadian tadi. Atau jangan-jangan hanya pikiranku aja ya? Tapi sekelebat itu cukup nyata walau hanya dari sudut mata. Setelah tubuhku mulai diincar beberapa nyamuk, aku bergegas masuk ke rumah lalu kututup pintu belakang itu. Sebelum makan, aku ke kamar dulu karena mau rebahan sebentar. Kunaiki satu persatu anak tangga menuju ke kamarku, dan sejenak kemudian kurebahkan tubuhku. Nyamannya, gumamku. Sambil aku chattingan dengan Jimmy pacarku, perlahan kantukku mulai tiba. Enggak, aku nggak boleh tidur. Aku harus makan malam dulu. Aku harus disiplin demi metabolisme tubuhku sendiri, seperti yang selalu diajarkan bapakku. Ketika aku paksa tubuhku untuk duduk, di detik itu terdengar suara anak kecil menangis. Suara itu samar-samar, tapi cukup jelas untuk didengar bahwa itu suara anak laki-laki. Aku keluar kamar dan mencoba ke pintu teras belakang. Kubuka perlahan, suara itu lenyap. Kututup kembali lalu aku hendak menuju tangga bawah, dan di saat itulah suara itu ada lagi. Aku jadi bergidik, kok suaranya dari dalam sih? Gumamku sambil menuruni anak tangga. Sesampai di lantai bawah, suara tangisan itu sudah tidak ada lagi. Ya sudah, aku mau makan dulu sambil memanggil ibuku. Mama sama papa sudah makan? Tanyaku pada ibuku. Sudah Lun, Mama pikir kamu sudah tidur, makanya Mama gak bangunin kamu.
ujar ibuku sambil berjalan ke meja makan. Wih, Mama masak rendang ayam kesukaanku. Makasih ya, Ma, kataku sambil tersenyum. Iya sayang, makan yang banyak. Mama temenin di sini ya, ucap ibuku sambil memperhatikan aku makan dengan lahap. Kulihat jam dinding di angka 9 kurang 10 menit. Berarti tadi aku sempat tertidur, pikirku dalam hati. 20 menit kemudian, aku bawa piringku yang sudah kosong untuk aku cuci di dapur. Sesaat aku mau keluar dari dapur, aku lihat ada sekelebat lagi. Sekilas mirip seorang perempuan bergaun panjang biru, namun segera lenyap di balik pintu. Dengan rasa takut, aku kembali ke ruang tengah. Ma, aku ke kamar lagi ya, pamitku pada ibuku. Sesampai di kamar tidur, aku duduk di kursi meja kerjaku. Aku buka agenda kerjaku besok, ya cukup padat. Lalu aku buka HP, ada chat dari pacarku, teman kerjaku, dan ada satu lagi dari nomor yang tidak aku kenal. Akhirnya aku buka chat tersebut, isinya, Mbak, tolong aku Mbak. Dahiku agak mengernyit membaca chat itu. Ini salah kirim atau sengaja dikirim ke aku, pikirku. Tidak banyak pikir, ku balas chatnya, ku tanya kalau ini dari siapa. Lalu aku berjalan ke tempat tidur, ku baringkan tubuhku setelah tadi lampu kamar agak kuredupkan. Tak lama ada notif lagi di HP, ternyata chat dibalas oleh nomor yang tidak ku kenal itu. Namaku Koko Mbak, rumahku di samping rumah ini. Aku agak terkejut, dari mana orang ini tahu nomor WA aku? Rumah yang mana dan dari mana dapat nomor saya? Aku kirim chat ini ke orang tersebut. Tak lama chatku dibalasnya. Rumahku di sebelah kiri rumah Mbak, umurku 6 tahun Mbak. Aku diberitahu oleh kakekku. Kayaknya ini orang iseng deh. Masa jam segini anak kecil belum tidur? Sambil kuliah jam di HP, menunjukkan jam 10 malam. Aku langsung telepon saja nomor asing itu. Halo, kamu siapa sebenarnya? Tanyaku mulai kesal. Aku Koko Mbak, jawab di ujung sana. Dan betapa terkejutnya aku, itu suara anak kecil sambil menangis. Suaranya persis dengan suara yang aku dengar tadi. Koko, kenapa kamu nangis? Dan kenapa telepon Mbak? Orang tuamu di mana? Mbak bisa bantu apa? Kataku pada anak itu di seberang sana. Anak itu tidak berkata, namun tetap dia menangis. Dan akhirnya bunyi tut tut tut. Iya, sambungan telepon ini terputus. Aku matikan HP-ku, lalu aku pejamkan mata. Sambil aku berpikir logis, kayaknya ini gak masuk akal. Ada beberapa hal yang janggal, walau ternyata itu bukan orang iseng, melainkan seorang anak kecil yang menangis beneran. Bulu kuduku sempat berdiri sejenak, setelah aku ingat kanan kiri rumah ini tidak ada rumah lagi. Ada sih, cuma jaraknya sekitar 10 meteran dari rumahku. Karena di sini memang satu kawasan perumahan yang baru dibangun. Seperti biasa, hari ini aku sangat sibuk di kantor. Walau begitu, semua tugasku hari ini tidak ada yang tertunda. Sesampai aku di rumah, aku segera mandi dan merapikan kamar tidurku. Setelah rampung semua, aku kembali turun ke ruang tengah di mana bapak dan ibu terlihat lagi ngobrol. Tadi aku lupa ngeluarin. Ini ada kue keju diberi teman kantor, Mah. Ujarku sambil memberikan bungkusan ke ibuku. Bapak bangkit lalu berjalan ke dapur. Sebentar kemudian dia kembali dengan membawa piring besar dan pisau roti. Gimana kerjaanmu tadi, Lun? Tanya ibuku. Lancar kok, Ma. Jawabku sambil mengunyah sepotong kue keju yang lezat. Oh iya, Pak. Coba isi chatting ini dibaca. Gimana respon Papa? Tanyaku sambil memberikan HP-ku pada bapakku.
Ini kayaknya orang iseng, Lun, kata bapak. Aku cuma tersenyum sambil kuambil lagi kue seiris. Aku berjalan keluar rumah, lalu lihat di samping kiri dan kanan rumahku. Sudah ada pondasi rumah, tinggal pembangunan temboknya yang belum. Aku kembali ke arah rumah, namun aku duduk di teras saja. Ini tehnya, Lun, kata ibuku sambil menaruh secangkir teh hangat dan 3 iris kue keju di atas meja. Aku kembali melamun tentang kejadian semalam. Kalaupun itu hantu, mana mungkin bisa berbicara denganku di telepon. Lamunanku buyar ketika aku minum teh hangat ini, kemudian aku ambil sepotong kue kesenanganku itu. Sambil mengunyah, tanpa sengaja aku melihat seorang perempuan di jendela rumah di seberang rumahku. Perempuan itu bergaun panjang biru, rambutnya terurai panjang, namun sekilas wajahnya seperti lagi sedih. Sayangnya aku tidak bisa melihat dengan jelas karena langit juga sudah mulai meredup dan beranjak ke gelapnya malam. Aku sebenarnya ingin samperin perempuan itu, namun mengingat ciri-cirinya sama dengan yang sekelebat itu, aku jadi ragu-ragu. Nafasku mulai gak teratur, tanganku agak berkeringat walau udara sebenarnya terasa dingin. Aku melangkah masuk dan menuju lantai 2, namun ibu memanggilku. Lun, jangan tidur ya. Jam 7 kita makan malam bersama, kata beliau. Iya, Ma, jawabku pendek sambil berjalan menaiki anak tangga. Kunyalakan laptopku, lalu aku tutup korden jendela kamar. Aku mulai berselancar di Google untuk mencari artikel yang berhubungan dengan pekerjaanku. Aku dapat beberapa artikel, aku mulai membacanya sambil mencatat hal-hal pokok di HP-ku. Lamat-lamat aku mendengar suara Koko menangis, namun kali ini juga ada suara perempuan yang juga menangis. Siapa lagi itu? Gumamku sambil terus kembali konsen ke topik yang kubaca. Tidak seberapa lama, Koko memekik seperti kesakitan. Pa, ampun pa, ampun. Suara Koko mengatakan itu sambil menangis. Konsenku jadi terpecah. Jujur, aku jadi merasa iba pada Koko. Apa yang terjadi pada Koko hingga terdengar seperti itu? Andai aku tahu di mana keberadaan anak itu, aku akan segera datangi. Ingin sekali aku selamatkan anak yang masih kecil dan tanpa dosa itu. Dan seandainya bapaknya menghajarnya, itu jelas satu tindakan yang sudah keterlaluan. Aku harus laporkan ini pada polisi dan juga KPAI, atau kepanjangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Aku yang geram ini harus mencari cara agar sebisa mungkin menemukan keberadaan Koko. Luna, turun sayang. Suara mama memanggil dari lantai bawah. Aku biarkan laptopku tetap menyala, hanya HP yang kubawa turun. Iya ma, ada apa? Tanyaku sesampai di bawah. Makan yuk Lun, celetuk bapakku yang sudah duduk di kursi makan dengan ibu. Aku segera ke dapur untuk cuci tangan, kemudian kami bertiga mulai menyantap masakan mama. Sebenarnya aku mau cerita tentang suara anak kecil itu, namun aku urungkan. Karena ibuku yang konservatif dan bapakku yang tidak percaya hal mistis, justru akan memperumit persoalan yang sedang dialami Koko. Setelah selesai makan, aku dan ibuku ke dapur untuk cuci piring, sementara bapakku sedang nonton berita di TV. Aku kembali membaca artikel di kamar tidurku. Di situ cukup banyak wawasan yang aku dapatkan dari pengalaman para profesional. Entah apa sebabnya, tiba-tiba aku ingin menelpon anak kecil itu. Halo Koko? Halo juga Mbak. Koko sudah makan? Belum Mbak, nanti aja. Ko, kamu kasih tahu tepatnya di mana rumahmu ya? Aku tinggal di sebelah kiri persis rumah Mbak. Koko, sebelah kiri rumah Mbak itu nggak ada rumah lain. Iya Mbak, tapi aku tinggal di sebelah persis rumah Mbak Luna. Aku tersentak
ketika dia menyebut namaku. Lagi-lagi dia tahu dari siapa ya, pikirku dalam hati. Ya udah, Koko nggak boleh sedih ya. Mbak akan bantu kamu kalau sudah menemukan di mana rumahmu, kataku sambil memutus sambungan telepon ini. Aku kembali meneruskan membaca beberapa artikel hingga akhirnya tak terasa sudah jam 10 malam. Aku matikan laptopku, lalu aku beranjak tidur. Aku terbangun dengan tubuh yang terasa segar dan nyaman banget. Sinar matahari menerangi jendelaku yang masih tertutup korden. Memang sudah menjadi kebiasaanku jika hari Sabtu, aku bangun antara jam 7:30 sampai jam 8. Aku bangkit lalu menuju ke jendela, kubuka kain korden sambil kuamati sekeliling di sisi kiri rumahku. Rumput-rumput nampak hijau tumbuh subur, seolah dengan kompaknya menghadap ke langit, memohon keberkahan dari Sang Ilahi. Tanpa sengaja, aku melihat anak kecil lagi bermain sendiri di pondasi rumah. Lucu muka anak itu. Mungkin lagi cari jangkrik atau lagi apa. Yang jelas anak itu mengais tanah dengan sebatang ranting kecil. Beberapa saat berlalu, anak itu tiba-tiba menoleh ke jendelaku. Iya benar, menoleh ke arahku sambil tersenyum. Tanpa sadar, aku memanggil bocah cilik itu. Koko, Pontan menoleh lagi ke atas, ke arahku. Kamu yang namanya Koko ya? Nampak dia mengangguk, kemudian kembali bermain lagi. Bergegas aku berjalan ke arah bawah, lalu keluar rumah untuk ke sebelah kiri rumahku. Kemana ya anak tadi? Gumamku. Koko. Namun tidak ada tanda-tanda anak itu di mana. Dengan perasaan kecewa, aku berjalan perlahan lalu duduk di teras rumahku. Lun, kamu gak sarapan? Tanya ibu di depan pintu rumah. Mah, mending buatin susu coklat ya mah, pintaku pada ibu. Sekilas di dalam ruang tamu rumah seberang, ada perempuan berdiri. Itu perempuan yang kemarin rupanya. Tapi kenapa wajahnya selalu murung gitu? Aku mau melangkah menghampiri rumah tetangga itu, tapi keduluan ibu datang membawa 3 cangkir susu coklat hangat dan beberapa pisang goreng. Pa, sini, ini wedangnya, kata ibuku pada bapak. Sesekali aku melihat lagi ke arah rumah depan, perempuan itu masih ada. Mah, rumah depan itu sebenarnya rumah siapa sih? Tanyaku sambil menyerupu susu coklat hangat di cangkir. Oh, itu rumah Pak Diran. Kata Pak RT juga rumah itu sudah lama kosong, Lun, ujar ibuku memberi penjelasan. Dadaku berdesir mendengar bahwa rumah itu kosong. Padahal 2 hari ini, aku melihat ada seorang perempuan. Apa itu makhluk halus? Atau sebenarnya masih ditempati? Kataku dalam hati. Sedangkan saat aku lihat lagi di dalam rumah itu, masih ada perempuan yang tadi. Sekitar jam 9 lebih, kami pun sarapan bersama. Singkat kata, sekitar jam 11-an bapak ibuku pergi ke pasar yang lebih besar. Katanya sih mau masakin aku ikan dorang bakar, bakmi, dan sop buntut. Selepas orang tuaku berangkat, aku penasaran dengan perempuan di depan rumah tersebut. Jadi aku perlahan menuju ke rumahnya. Permisi, Mbak, Bu, permisi. Aku ketuk pada jendela yang terbuka satu itu. Bau ruangannya pengap seperti sudah lama tidak ditempati. Nampak juga di ruang tamunya tidak ada kursi atau barang lain. Ya udah, mending aku balik saja. Baru 2 langkah aku berjalan, ada sautan dari dalam rumah itu. Iya Mbak. Aku kaget dan bergidik, tapi ku coba untuk memberanikan diri. Oh, kirain rumah kosong, Bu, ucapku sambil kulihat wajah yang kusut dan agak tua itu. Ngomong lewat jendela saja ya Mbak, pintunya dikunci suami dari luar. Bulu kuduku langsung berdiri, ketakutanku perlahan membesar.
Berarti ibu tidak bisa keluar rumah dong? Tanyaku dengan suara yang tertekan. Sudah biasa mbak, dari dulu juga gini, jawab orang itu dengan pandangan yang kosong. Nama ibu siapa? Saya Ruti, panggil saja Mbak Ruti, jawabnya. Aku yang sudah tersengal ini ingin rasanya segera pulang. Baik Mbak Ruti, saya pamit dulu ya, mau mandi, kataku dengan alasan sekenanya. Tanpa menunggu dia menanggapi omonganku, aku segera menuju ke rumahku. Sesampai di dalam rumah, aku intip ibu depan itu dari korden yang kusingkap sedikit. Ternyata dia masih memandang ke rumah ini. Aku buru-buru manggil bapak ibuku untuk menceritakan kejadian barusan. Setidaknya aku bisa sedikit lega setelah cerita. Kamu gak apa-apa, Lun? Tanya bapak. Gak apa-apa, Pak, tapi takut banget. Kalau benar itu tadi namanya Ruti, berarti benar. Mendiang ibu Ruti tersebut dulu tinggal di situ. Lebih lengkapnya, mending nanti kita ke rumah Pak RT, biar kamu bisa tanya-tanya tentang Ibu Ruti. Sore sekitar jam 4, bapakku menelpon seseorang. Baik Pak RT, habis ini kami ke rumah Anda, terima kasih. Ayo Lun, ayo Ma, kita sudah ditunggu Pak Sarto RT kita. Permisi Pak RT, maaf ngerepotin. Ini anak saya mau tanya-tanya sedikit tentang mendiang Ibu Ruti. Iya Pak, gak apa-apa. Sudah kewajiban saya sebagai ketua RT di wilayah sini untuk memberi informasi yang dibutuhkan warga. Makasih sebelumnya Pak. Saya mau nanya tentang Ibu Ruti, karena tadi siang saya ngobrol di depan rumahnya, kataku pada Pak Sarto. Sama-sama Mbak Luna. Gini, sebelumnya saya berpesan agar Mbak jangan takut ya, walau rumahnya berseberangan. 4 tahun sebelum Mbak sekeluarga pindah di rumah sekarang ini, ada satu keluarga, Pak Diran, Ibu Ruti, dan anaknya yang masih kecil. Mereka sering ribut, hampir tiap hari selalu ada saja alasan untuk bertengkar. Memang Pak Diran orangnya keras dan suka main tangan. Dan suatu ketika, entah apa alasannya, Pak Diran marah besar sambil memukul anaknya hingga tewas. Cekcok antara suami istri tersebut semakin membara, hingga sebelum saya sampai ke rumah mereka, Bu Ruti sudah tergeletak di ruang tamu. Saya dibantu warga di sini menangkap Pak Diran untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Pada saat saya tanya keberadaan anaknya yang sematawayang itu, dia tidak mengaku. Bu Ruti sendiri sudah dinyatakan meninggal saat di perjalanan ke rumah sakit. Kira-kira 7 hari baru mayat anaknya kita ketemukan, dikubur lalu ditutup dengan semen. Begitu kira-kira tentang almarhumah. Aku merasa sedih mendengar cerita itu. Pak Sarto, lalu Bu Ruti dimakamkan di mana? Tanyaku pada Pak RT. Dekat kok Mbak, di pemakaman wilayah sebelah, termasuk anaknya almarhum Koko, sahut Pak RT. Jantungku serasa meloncat keluar ketika Pak Sarto menyebut nama Koko. Maaf Mbak, sekali lagi jangan takut. Mayat anak kecil itu dikubur bapaknya di tanah sisi kiri rumah Mbak Luna. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku. Setelah dirasa cukup, kami bertiga pamit pada Pak RT untuk pulang. Sesampai di rumah, aku menangis. Kutumpahkan rasa jengkelku pada suaminya Mbak Ruti dan sekaligus rasa kasihanku pada Koko. Sudah Lun, sudah. Kamu boleh kok seperti itu. Seandainya kejadian itu saat kita sudah di sini, ada kemungkinan bisa terelakkan. Tapi kenyataannya itu semua sudah lewat kan? Satu kejadian di masa lalu sudah tidak mungkin dapat diulang kembali. Yang terpenting, kita semua bisa mengambil hikmahnya untuk menghadapi waktu ke depan, ujar bapakku menasihatiku dengan panjang lebar. Iya, makasih Pak, jawabku singkat sambil mengelap air mataku dengan tisu. Setelah makan malam bareng bapak ibu,
aku ditelepon Mas Jimmy, calon suamiku. Kami pun ngobrol via telepon, sampai tidak terasa sudah hampir 1 jam Mas Jimmy ngobrol denganku. Oke sayang, jaga diri ya, bye, kata pacarku lalu memutus sambungan telepon. Aku sambil tersenyum, berharap dia yang sedang tugas selama 2 minggu di luar kota itu selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Baru saja aku meletakkan HP-ku, tiba-tiba kaca jendela di kamarku diketuk dari luar. Pada awalnya aku merasa kaget, namun beberapa detik kemudian aku sadar bahwa itu ketukan Koko yang menyapaku. Dengan kembali tersenyum, aku buka korden jendela lalu aku lihat ke bawah, ke arah pondasi rumah yang belum jadi. Di situ sudah ada Koko yang melihatku dan melambaikan tangan sambil tersenyum. Aku pun membalas lambaian itu sambil kukatakan, "Jaga mamamu baik-baik ya, dan kamu juga jangan nakal ya anak pinter," kataku yang tanpa sadar sudah kembali berkaca-kaca. "Iya mbak, makasih ya mbak. Aku juga akan menjaga Mbak Luna," kata Koko yang kemudian lenyap entah kemana. Aku tutup kembali kordenku, kemudian aku rebahkan tubuhku untuk menggapai mimpi. Satu mimpi yang indah tentang hidup ini. Besoknya sekitar jam 7 pagi, aku dengan ibuku berjalan kaki menuju ke pasar untuk beli 2 ikat bunga. Biar menjadi satu ikatan sejarah bahwa semua kejadian yang terkesan tidak masuk akal ini sebenarnya nyata adanya. Kembali aku berjalan dengan ibu menuju ke tempat pemakaman umum yang tak jauh dari pasar tradisional itu. Setelah ku baca nama-nama batu nisan itu, kuletakkan seikat bunga ini di dekat batu nisan Ibu Ruti dan seikat lagi di batu nisan Koko. Sementara ibuku mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di kedua makam tersebut. Setelah kami berdua sampai rumah, aku bergegas mandi dan keramas. Seusai rampung mandi dan beres-beres kamar, aku kembali turun menuju belakang rumah. Ternyata ibuku sudah duduk di situ. Di meja, kulihat ada secangkir susu coklat kesukaanku dan beberapa potong brownies. "Makasih ya, Ma," kataku sambil menyeruput wedang itu. Hanya terpaut 10 detik berselang, dari arah dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilku. Aku cukup terkejut dengan suara itu, sementara ibuku lagi duduk diam di dekatku. Sampai di sini cerita dari Mbak Luna. Semoga kita semua sanggup memetik manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini sampai selesai. Terima kasih untuk sobat yang sudah memberikan like. Kasih juga untuk sobat semua yang telah berkenan meninggalkan komentar. Dan terima kasih juga sudah subscribe channel ini. Bye!